Assalamualaikum sahabat kampus, selamat datang di program perdana Suara Kampus dari Waspada TV, di mana kita sekarang sudah berada di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan saat ini saya telah bertemu dengan Pak Rektor Profesor Dr. Syahrin Arahap MA, di mana salah satu tokoh Muslim, tokoh alim ulama di Sumatera Utara, dan mungkin para sahabat kampus dan masyarakat Sumatera Utara sudah mengenal dengan Rektor Profesor Dr. Syahrin Arahap ini. Langsung saja kita sapa Pak Rektor. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana hari ini, Prof? Alhamdulillah baik dan selalu semakin baik sesuai dengan ajaran agama kita, bahwa keadaan kita insya Allah selalu lebih baik dari waktu ke waktu. Alhamdulillah. Mungkin di Sumatera Utara sudah kenal betul yang namanya Pak Prof di dunia pendidikan dan segala ini rukun agama yang ada di Sumatera Utara. Dengan dulu saya pernah mendengar Prof sebagai ketua forum kerukunan agama di Sumatera Utara, namun itu begitu sangat diapresiasi masyarakat Sumatera Utara, bahkan forum itu dikenal di Asia Tenggara pun, bahkan di internasional. Namun begitu saya bertanya dan mendengarkan langsung kita kepada Prof agar masyarakat Sumatera Utara dan sahabat kampus juga lebih jelas yang nanti disampaikan Profesor. Prof, kiprah Prof di dunia pendidikan ini mau juga lah penjelasan Prof, sehingga agar diketahui masyarakat. Alhamdulillah Pak ya. Jadi saya sebenarnya termasuk orang yang merasa bahagia betapa sayangnya Allah kepada saya sendiri, dan itu saya kira bagian dari kasih sayang Allah terhadap umat manusia. Saya ini Pak Said sejak dari kecil, masih SD saya, itu cita-cita saya menjadi profesor. Wow, jadi SD, bayangkan tuh di kampung. Iya, Bro. Saya menyatakan bahwa cita-cita saya itu jadi profesor. Padahal saya belum tahu itu profesor itu kayak apa, ya kan? Hanya saja pada waktu itu saya dapat informasi bahwa orang yang terhebat itu adalah profesor. Nah, jadi kan ada orang misalnya mau jadi jenderal tiba-tiba jadi pengusaha. Iya, Bro. Ya kan? Ada orang mau jadi pengusaha tiba-tiba jadi jenderal. Jadi jenderal. Tapi saya sejak awal itu memang mau jadi profesor. Jadi Allah mengabulkan doa saya. Mengaminkan doa tersebut ya, Bro. Dan dengan demikian saya mulailah aktivitas akademik keilmuan saya, mulai dari SD, dan di SD itu Pak kelas 4 SD saya sudah masuk pesantren. Di mana itu pesantrennya, Bro? Di Islamiyah di Gunung Tua. Di Gunung Tua. Nah, jadi kelas 4, kelas 1 saya di pesantren. Nanti kelas 6 tamat saya sudah kelas 3. Wah, pesantren. Lompat itu, Prof. Dan di pesantren itu alhamdulillah dulu kan tidak terlalu sistematis ya. Iya. Jadi saya pernah 2 kali naik kelas dalam setahun. Jadi lompatannya itu jadi pesantren itu 7 tahun. Sebenarnya saya hanya 4 tahun. 4 tahun melewatinya, karena jadi 2 tahun itu dilewati. Guru itu bilang sama saya gini, kau udah bisa kau kelas 4 katanya, besok kau kelas 4 ya. Pindah kelas. Naik saya kelas 4 besoknya. Tak berapa lama di kelas 4 itu ya sepertinya bahasa kampungnya itu bisa menguasai lah. Akhirnya guru itu menyuruh saya
saya hari ini nggak bisa, Syahrini dulu ngajar katanya. Oh, Di kelas baru ini berikan kepercayaan untuk mengajar. ngajar saya. Kemudian itu pelajaran apa yang pertama sekali? Banyak, ada bahasa ada, Arab itu, Prof? Ya, ada sejarah. Oh. Kemudian tak berapa lama mungkin dievaluasi guru ini saya. Iya, Prof. Oh, ini harus naik nih kawan ini. Dia bilang, kau nggak cocok lagi kalau kelas 4, kau kelas 5 aja besok katanya. Jadi saya naik kelas 5, 2 kali saya naik kelas dalam 2 tahun itu. Dua tahun. Jadi setelah itu masuk saya ke IAIN, ya. IAIN. Setelah tamat pesantren saya masuk ke IAIN dan di Fakultas Usuluddin saya memilih perbandingan agama. Itu tahun berapa, Prof? Dari Tapsel itu ya, Gunung Tua. Iya, ya? dari Gunung Tua. Jadi saya ke sini tahun 79. Iya, tahun 79 pas perpanjangan tahun hari itu menjadi tahun, ya, 79 saya masuk. Jadi sejak itu saya mengikuti kekiprahan saya itu di pendidikan. Di pendidikan. Jadi sebenarnya belum pernah saya beranjak dari dunia pendidikan. Kembali saya merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan itu gini, beberapa hari yang lalu itu DHD 45 kan menganugerahkan penghargaan sebagai pejuang pendidikan. Pejuang pendidikan. Dan pada waktu itu saya apresiasi, alhamdulillah ini. Jadi ada perluasan koridor terhadap perjuangan. Jadi perjuangan kita tidak hanya lagi pada perjuangan kemerdekaan tahun 45, tapi pemerintah kita sekarang ini sedang memperluas koridor perjuangan itu menjadi ada pejuang pendidikan. Dan alhamdulillah saya menerima penghargaan itu. Jadi sama bahagianya saya ketika saya dilantik jadi profesor. Karena itu cita-cita saya dari kecil. Dan sekarang di ujung dari perjuangan itu ternyata negara menyampaikan kepada saya award, penghargaan bahwa sebagai pejuang pendidikan. Jadi saya berbunga-bunga hati saya sebenarnya. Hari ini? Iya, karena betul-betul diapresiasi oleh negara. Iya, Prof. 2 kali saya memperoleh penghargaan dari negara. Kira-kira 2017 itu saya memperoleh penghargaan dari Perdana Menteri Thailand, Pak. Itu sebagai tokoh yang mempersatukan lembaga-lembaga atau perguruan tinggi di Asia Tenggara. Nah, sehingga saya pada waktu itu kan dan hingga sekarang sebenarnya menjadi ketua Forum Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Asia Tenggara. Jadi rasa-rasanya saya itu model kehidupan saya itu adalah di dunia akademisi. Nah, untuk itu saya mengajar, sebagaimana juga kawan-kawan mengajar, memperoleh guru besar. Ada yang menarik, Pak, itu di waktu saya diusulkan jadi guru besar, lompat lagi saya. Dari 3D lompat terus menjadi guru besar. Kalau dulu 2 kali naik kelas, dalam 1 tahun sampai 2 kali. Ini jafungnya pun lompat juga. Sekarang waktu mau jadi guru besar itu jadi 3D saya. Dari 3D langsung guru besar. Itu jadi fungsional ya. Ketika usul saya sampai di Depdikbud pada waktu itu, ternyata saya itu kredit saya 2.000. Wah, melebihi. Iya kan? Sementara guru besar itu di 1.800-an. 1.800-an ya. Tiba-tiba saya itu 2.000. Wah, itu capaiannya sangat luar biasa, jadi Prof. tim guru besar di Depdikbud itu ini nggak mungkin nih. Pangkat masih 3D, baru 1 tahun doktor, tiba-tiba guru besar. Setelah dicek makalah-makalah saya itu ada yang tiap hari saya menyampaikan makalah. Publis di berbagai seminar. Jadi lalu mereka pemakalah ya, Prof, ya? mengkhawatirkan meragukan. Masa iya sih ada orang tiap hari seminar?
ya kan? Iya, Prof. Akhirnya dicek, betul nggak ini semua? Oh. Jadi saya berikan bukti. Ternyata setelah kembali dari sekolah, Iya, Prof. bukan sekali, sering saya 3 kali mengikuti seminar dalam satu hari. Jadi akhirnya Dikbud mengatakan, oh ya betul, ini jadi guru besar. Ditandatangani guru besar saya. Wah, Kan itu bahagia saya itu. Jadi para pemirsa Waspada TV, hari ini kita dengarkan langsung ya, dan penjelasan dari Profesor sendiri. Mungkin kalau para pemirsa membaca hanya sekelumit di buku profil dari Profesor Dr. Sarin Arab, dan ini langsung dinyatakan dan dijelaskan oleh Profesor bagaimana sebagai pejuang pendidikan tersebut dari daerah Tapsel, Gunung Tua itu ya, Prof? Gunung Tua, benar. Gunung Tua, dan hingga meniti karir luar biasa menjadi seorang rektor di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Prof, menjabat menjadi rektor di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini, yang dibilang Universitas Islam Sumatera Utara ini barometer lah bagi umat Islam yang ada di Sumatera Utara, bahkan di Indonesia. Apa visi dan misi Profesor ke depan untuk yang tadi kita dengar penghargaan luar biasa dari negara-negara Asia kepada Prof, dan ini udah menjabat sebagai rektor, apa ke depan misi dan visi Prof untuk pendidikan? Alhamdulillah Pak ya. Jadi kalau rektor ini sih tidak terlalu boleh kita bangga-banggakan. Siap, Prof. Karena ini amanah ya. Iya, Prof. Hanya saja begini. Sebenarnya akademisi seperti saya ini, Iya, Prof. ini jurusannya sebenarnya bukan rektor. Kenapa demikian, Prof? Yang jadi rektor itu biasanya birokrat kampus. Oh, begitu. Nah, artinya dia tidak terlalu fokus pada pengembangan ilmu, tapi dia akademisi. Dia lebih pada birokrat. Biasanya yang seperti itu jadi rektor itu. Banyak ilmuwan itu dia berkiprah di kampus, tapi dia sebenarnya jadi ilmuwan bukan jadi birokrat kampus. Kembali saya bersyukur, ini kok rasa saya agak deviasi sedikit. Artinya gini, saya mengkhususkan diri saya sebagai ilmuwan. Iya, Bro. Tiba-tiba pemerintah memberikan amanah kepada saya, kau harus pimpin itu universitas. Jadi ini kesyukuran keberapa ini? Jadi banyak kali kesyukuran sebenarnya dari Allah. Jadi seharusnya saya ini jadi ilmuwan murni, tapi pemerintah mempercayakan, memberi amanah kepada saya, kau pimpin ini kampus. Karena kita sekarang berada pada transisi yang luar biasa. Berarti saya kira kemampuanmu dibutuhkan untuk universitas. Jadi tersungkur saya, sujud syukur saya. Ya Allah, ternyata jalan hidup ini harus saya jalani meskipun sebenarnya tidak pada umumnya. Ada juga rektor yang ilmuwan ya, tapi itu tidak banyak itu. Oleh karenanya kita memasang visi itu, Pak. Visi, kadang-kadang visi itu kan dikarang oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi visi yang kita buat ini memang sejarah hidup kita. Dari dulu itu telah menjadi pemikiran saya. Jadi visi pengembangan UIN Sumatera Utara itu, Pak, menjadi pusat integrasi ilmu, integration of knowledge, yang secara teknis kita sebut dengan wahdatul ulum. Jadi visi UIN itu menjadi pusat integrasi ilmu, wahdatul ulum, pemberdayaan umat, dan moderasi beragama. Itu visi kita. Jadi ini universitas besar, terus terang aja. Jadi keadaan universitas ini melampaui anggapan orang, ya kan?
Mungkin orang anggap biasa-biasa aja, tapi sebenarnya ini luar biasa universitas ini. Bukan karena saya rektornya. Sama contoh Pak ya. Mahasiswa kita sekarang 35.500. 35.500 itu dari Sumatera Utara saja? Dari seluruh Indonesia. Dari seluruh dan bahkan Indonesia. dari luar negeri, dari Thailand, Bahkan dari Malaysia. Jadi 35.500. Itu jumlahnya sama dengan UIN besar di Indonesia. Iya, Seperti Jakarta, Jogja, Bandung, Makassar, itu tidak jauh beda. 35.500. Abang bayangkan tuh, ya kan? Dan yang menarik, baru 2 hari lalu dilapor ke saya. Ya, apa itu Prof? Ternyata minat memasuki UIN itu melonjak luar biasa. Kita ada 4 sistem penerimaan. Ya. 3 nasional, 1 lokal. Yang nasional itu 3, 1 baru keluar. Yaitu kerjasama kita dengan perguruan tinggi se-Indonesia, mau umum mau agama, kerjasama itu. Bapak bayangkan di tahun yang lalu kita hanya menerima mendaftar 3.700. Sekarang kita 5.700. Baru 1 pintu itu Pak. Baru 1 pintu. Nanti akan ada secara nasional pintu dari perguruan tinggi Islam se-Indonesia. Itu tahun yang lalu kita menerima 7.800. 7.800. Bukan menerima, didaftar. Mendaftar atau 7.800. Berarti kalau 2 ini saja sebenarnya sudah 11 ribuan kan? 11 ribuan, betul Bro. Masih ada 3 lagi pintunya. Jadi apa yang saya syukurkan kembali, ternyata bagaimanapun keadaan dunia ini, minat anak-anak Indonesia, khususnya Sumatera Utara, untuk memasuki UIN Sumatera Utara itu luar biasa tingginya. Sehingga saya ambil satu kebijakan kepada pimpinan. Saya bilang begini, sebetulnya 2 saja sistem nasional ini kita ambil, sudah cukup mahasiswa kita. Karena kita terima 1 tahun itu 7.000. Jadi dari 5 sistem ini, Windows masuk UIN itu, 2 aja kita ambil sudah cukup. 2 aja sudah kan? Udah lebih 11.000, sedangkan kita hanya menerima 7.000 sampai 7.500 ya. Akhirnya saya ambil kebijakan perbanyak nasional. Nasional gitu Bro. Nanti akan sedikit lokal. Kenapa? Iya Bro. Agar universitas-universitas swasta itu banyak peminatnya gitu. Karena UIN itu kan koordinator perguruan tinggi swasta. Jadi kita coba bagaimana kita membantu. Gitu ya, Jadi kita ambil sedikit dari lokal, kita ambil banyak secara nasional karena itu kompetisi nasional. Jadi lebih dari yang masuk ke kita itu kita harapkan bisa dapat kursi di perguruan tinggi swasta. Kalau misalnya nanti kita mendaftar sama kita 7.000 yang ditampung di lokal itu, kita ambil misalnya 2.000. 2.000 gitu ya Bro. Iya kan? Kita ambil 2.000, masih ada 5.000 lagi yang akan memilih di swasta. Dan dengan demikian swasta itu. Jadi begini Pak, itu tadi 35.000. 35.000 luar biasa Bro. Kembali lagi kita berbahagia bahwa UIN ini sekarang adalah aset umat Islam terbesar di Sumatera. UIN, Universitas Islam. UIN Sumatera Utara ini aset umat Islam terbesar di Sumatera. Saya sudah hitung kekayaan dari universitas ini sekitar 3,4 triliun. Jadi itu bisa untuk mengembangkan artinya pendidikan Islam kekayaan di Sumatera Utara, kita umat Islam itu sekarang terbesar di UIN. Kita sekarang punya 6 kampus. 6 kampus. Berada di mana aja tuh Prof? Sutomo ini kampus 1. Jalan Pancing kampus 2. Pondok Surya kampus 3. Tuntungan. Iya Prof. Yang dibangun oleh Islamic Development Bank. Itu kampus 4. Kampus 5 di Kuala Namu. 100 hektar.
Itu sudah berdiri Akan kita dirikan di situ Fakultas Kedokteran. kedokterannya. Iya. Wah, luar biasa Dan ini. kampus ke-6 di Tebing Tinggi. Itu Yang berdiri. menarik bagi saya, Ah, ada semacam ghiroh, Iya. semangat dari Umat masyarakat, terutama pemerintah daerah, iya, Bro. membantu UIN ini dengan hibah kampus. Oh, Jadi kita terima hibah dari Pemko Tebing Tinggi misalnya, di sana kita ada kampus. wah, kita fasilitasi yang di Iya. Tebing Tinggi. Kemudian kita mendapat hibah kampus dari Labuan Batu. Labuan Batu. Bayangkan tuh. Pemerintah Labuan Batu. Secara lisan pemerintah Padang Lawas Utara, Padang Lawas sekarang ini sudah menyatakan kepada kita, kami akan bantu pendidikan Islam di Padang Lawas Utara, akan kami beri 100 hektar. Iya, Prof. Di Padang Lawas akan kami beri ratusan hektar. Dan yang terakhir, saya berbahagia karena Bupati Tapteng, Iya, Bro. dia memberi pesan kepada saya, kita mau membuat satu kegiatan untuk hisab dan ru'yat, Ah, tapi tidak di Medan, melainkan di Barus. Observatorium. Observatorium mau kita buat, Iya. dan kita harapkan itu di Barus. Di Barus. Dan saya mengejutkan saya ketika bupatinya mengatakan begini, salam saya untuk Rektor UIN, kalau beliau datang ke sini, ku kasih tanah 3 hektar di pinggir laut ini untuk menjadi tempat dari observatorium. Iya, di Tapteng Mudah-mudahan itu ya, Pak Bro. Bupati bisa mendengarkan yang saya katakan ini, dan saya berbahagia. Iya, Bro. Apa yang ingin saya katakan, ya, betapa semangat dari masyarakat Gerakan. untuk membantu universitas ini. Nah, itu secara keilmuan, ya, secara fasilitas. Fasilitas ya. Jadi boleh saya katakan sebenarnya kalau dari sudut kekayaan, Iya, Bro. ini luar biasa kampus ini. Oleh karenanya sebenarnya wajib kita semua menjaganya, karena inilah aset terbesar umat Islam di Sumatera. Di Sumatera Utara. Sumatera, Pak. Di Sumatera. Di Sumatera. Ini aset terbesar umat Islam. Oleh karena kita harus jaga. Nah, sekarang saya ingin sampaikan lagi-lagi ke bagian saya. Iya, Bro. Walaupun kita ada di Sumatera Utara, ternyata anak-anak Sumatera Utara itu telah menembus, bisa belajar di semua benua di dunia ini. Waktu saya di Jerman, saya bertemu dengan Profesor Arne Grab. Iya. Dia katakan kepada saya, Indonesia itu adalah bagai raksasa yang sedang bangkit. Oh. Lalu saya katakan, apa yang Anda maksud dengan Indonesia bagai raksasa yang sedang bangkit? Dia katakan gini, Iya, Bro. cakupannya itu loh, katanya. Cakupan Indonesia itu, katanya. Biar Anda tahu, dia bilang sama saya, anak-anak Sumatera aja, Sumatera Utara itu ada di semua benua belajar. Ini saya baru tahu dari Prof nih, pemirsa kita Iya. Jadi dapat informasi yang sangat luar biasa nih dari Prof Sari. awak pun tahu setelah rektor. Setelah rektor tahu. Setelah rektor. Jadi ini dalam kampus ini, Pak. Iya, Prof. Di sini ada alumni Iya, Prof. hampir dari semua universitas yang baik di dunia. Di dunia. Ini bagai kuali di mana alumni universitas terbaik di dunia ada di sini. Ada di universitas. Di UIN ini. Jadi pernah di suatu waktu Ya, saya katakan pada mereka, apa mimpi-mimpimu ketika engkau belajar di negara di mana kau belajar? Iya, Prof. Semua mimpimu itu ceritakan kepadaku. Oh. Dengan kemampuan yang ada pada rektor Iya, Prof. dan universitas ini, kita akan bantu mimpimu untuk terwujud di universitas ini. Jadi apa, Pak? Kita angkat topi lah. Ada dari Amerika, ada dari Eropa, ada dari China, ada dari Pasifik, dan lain-lain sebagainya.
Di sini ada di sini. ilmuwan itu ada ilmuannya di berkiprah sini. juga Oleh karenanya stressing kita Iya, Prof. sekarang adalah integration of knowledge. Oh, integration. Integration of knowledge. Saya kira ini menjadi apa Pak ya? Legasi. Oh, Legasi karena gini, mengapa pendidikan Islam tidak maju selama ini? Karena terjadi dikotomi keilmuan. Dikotomi. Pilah-pilah ya. Pemisahan, Iya, keterpisahan. dipilah gitu ya, Bro ya. Ini berawal dari oleh Barat yang menjajah Timur, kolonialisme. Di Barat itu ada sekularisme yang membagi ilmu. Iya. Kalau kita tahu ada ilmu agama, ilmu umum, sekolah agama, sekolah umum, ilmuwan agama, ilmuwan umum. Ini dikotomi keilmuan. Padahal kita baca Quran, tidak ada pesan satu pun bahwa ilmu itu dikotomis. Ya. Ilmu itu satu. Misalnya wa 'allama Adamal asma'a kullaha, itu artinya itu Tuhan yang mengajarkan nama-nama seluruh yang ada di alam ini. Di alam ini. Tuhan mengajarkan. Misalnya yang bilang air itu siapa sih? Air, dia sebut air. Dia sebut tanah, dia sebut hewan, dia sebut laut. Siapa itu yang bilang itu? Ya kan? Ternyata Quran mengatakan kepada kita, Tuhan yang bilang itu. Allah Maha Pencipta yang menamakan itu ya. Allah mengajarkan seluruh nama-nama. Oh. Tetapi para mufasir menyebut nama-nama itu maksudnya al-ulum. Al-ulum. Al-ulum, knowledge, science. Jadi Allah mengajarkan Ilmu itu ya. ilmu seluruhnya. Apa artinya itu? Guru dari ilmu itu, maha guru dari ilmu itu adalah satu, Allah. Turun dari Allah ilmu itu kepada rasul-rasulnya, pesuruh-pesuruhnya. Dari rasul-rasul ke para ulama-ulama, para ahli, para sahabat. dengan demikian ilmu ini satu, bukan dua, bukan tiga, tapi ilmu itu satu. Oleh karenanya kita di sini Pak, di UIN ini sedang melakukan secara intensif integration of knowledge. Memang ada pengembangan integrasi ilmu, tapi satu aja. Apa yang diintegrasikan? Ilmu umum dengan ilmu agama. Padahal persoalan kita bukan itu. Itu 1 dari 5 persoalan kita. Oh. Jadi kita mengalami 5 dikotomis. Dikotomi pertama adalah dikotomi vertikal. Dikotomi vertikal itu Dari atas ke bawah gitu ya. orang yang berilmu terpisah dengan Tuhannya. Dari atas ke bawah. Ya itu kan? terputus Begitu dia. pulang dari luar negeri pakai celana pendek dia. Ya kan? Entah siapa motong celananya di luar negeri sana, balik ke sini dia pakai celana pendek dia. Ya kan? Nah, jadi belum lagi kita lihat ibadah. Kadang-kadang orang yang ilmunya banyak belum tentu ibadahnya lebih bagus. Jadi ada keterpisahan antara ilmuwan dengan Tuhannya. Itu yang kita sebut dengan dikotomi vertikal. Vertikal. Sekarang kita damaikan ini. Kita integrasikan. Ilmuwan harus dekat dengan Tuhan. Ibadahnya harus bagus, harus dekat dengan Tuhannya. Bahkan saya menyebut begini, jangan sampai orang yang kita ajar itu lebih dekat kepada Tuhan daripada kita. Di sini juga saya tahu mengapa Rasul itu nangis terus setiap malam. Ya kan? Kan nangis terus. Istrinya bilang, wahai Rasulullah, kok engkau nangis setiap malam? Padahal Tuhan sudah menjanjikan bahwa engkau akan masuk surga. Kata Nabi, aku takut bahwa tugasku ini nggak jalan. Berhenti sampai batas usia dia saja nggak berlanjut kepada generasi. Iya, ada dikotomi vertikal. Itu satu. Yang kedua, dikotomi horizontal. Dikotomi horizontal itu terjadi pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Satu. Yang kedua, terjadi pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu agama. Misalnya, dia ahli tafsir, nggak nyambung dengan ahli fikih. Dia ahli sejarah, nggak nyambung dengan ahli hukum. Ini cekcoknya nih, secara ilmuwan, secara ilmiah. Tapi sama-sama ilmu agama, tapi nggak nyambung gitu.
Itu yang kita sebut dengan dikotomi horizontal. Horizontal. Sekarang kita damaikan itu. Di sini, Pak. Di UIN ini. Wah. Yang ketiga, kita mengalami dikotomi aktualitas. Dikotomi aktualitas itu gini. Ilmunya banyak, Iya. tapi aplikasinya sedikit. Banyak ilmunya, Kurang mengembangkan atau memperluas. aksiologinya, pelaksanaannya kurang. Wah. Yang keempat, dikotomi etis. Ilmunya tinggi, etikanya rendah. Ya kan? Attitude itu ya, Bro Iya, ya. kalau Quran dan hadis mengatakan jangan tinggikan suaramu di depan guru. Itu contoh-contoh kecil. Jadi kadang-kadang mahasiswa ini tinggi kali suaranya di depan gurunya. Bukan hanya suaranya tinggi, dia demon lagi gurunya. Ya kan? Ya, memberikan dia ilmu. Jadi dikotomi etis. Yang terakhir dari dikotomi yang kita alami adalah dikotomi intrapersonal. Apa itu? Dia berilmu tapi pribadinya pecah. Nggak bahagia dia. Udah ada ilmunya, Iya. tapi nggak bahagia. Padahal ilmu itu membuat orang bahagia. Dari sisi mananya dia nggak merasa bahagia tadi? Apakah dia tidak bahagia dalam arti kata bisa mengembangkan atau meliterasikan keilmuan dia kepada masyarakat, tapi dia merasa selalu ada kekurangan pada diri dia, atau bagaimana itu? Dia tidak fokus pada tujuannya. Apa yang dia miliki? Saya gini, dia ilmuwan itu kan, kebahagiaannya kalau dia bisa mengajari orang, mencerdaskan masyarakat. Tapi dia salah pasang. Dia ilmuwan, justru kebahagiaannya bagaimana supaya mobilnya mewah banyak. Kan menderita lah dia. Kalau ilmuwan itu mestinya buku yang ditulisnya banyak, Ya, Prof. muridnya banyak, Iya. banyak dia orang mencerdaskan masyarakat, bahagia dia. Melahirkan ilmuwan yang baru gitu ya, Prof ya. Ini ternyata bahagianya lain lagi. Rumahnya jangan satu, rumah sewanya harus ada 20. Oh. Jadi dia nggak bahagia dia. Jadi sekarang, Pak, di sini Iya, Prof. itu kita integrasikan. Itulah integration Of of knowledge. knowledge yang kita lakukan itu. Sehingga kita per istilah, kita tidak mengenal ilmu umum, Pak. Di sini ada fakultas umum, tapi kita tidak mengenal itu. Kita menyebutnya sebagai Islamic Sciences. Islamic Science. Fakultas kedokteran, fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas sains, dan lain-lain sebagainya, Iya. itu kita sebut dengan Islamic Sciences. Tapi ilmu-ilmu yang dipelajari di madrasah, di pesantren, di IAIN dan UIN itu kita Iya. sebut dengan Islamic Studies. Jadi ilmu itu hanya kita istilahkan dua, Islamic Sciences Studies. dengan Islamic Studies. Oh. Jadi nggak ada umum yang bukan agama, semua agama. Oleh karenanya sekarang fakultas-fakultas umum yang kita kenal dengan umum itu di sini kita sebut dengan Islamic Sciences. Jadi walaupun dia mengajarkan kesehatan masyarakat, Iya. yang diajarkannya itu adalah ilmu Islamic Sciences. Jadi kita sudah terapkan di perumusan kurikulum, kita sudah terapkan di pengajaran, Iya, Bro. kita sudah terapkan di penelitian, kita sudah terapkan di pengabdian kepada masyarakat, dan kita sudah terapkan di penulisan textbook. Jadi Pak, skripsi, tesis, dan disertasi Publish. enggak, kalau dia tidak menerapkan integrasi ilmu, enggak diterima itu tesisnya. Hasil dari Judulnya, baru judulnya aja, proposal dia. Kalau dia tidak mengatakan ini melaksanakan integration of knowledge, dia nggak diterima. Untuk apa? Kita harapkan alumnus dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara itu memiliki ilmu yang integratif. Saya ini menjadi salah satu fokus. Dan yang kedua, wasatiyatul Islam atau moderasi beragama itu
menjadi sikap umum. Jadi orang-orang UIN ini Pak, dia memiliki wawasan yang luas tentang perbedaan. Semua yang agak-agak rigid sedikit, agak-agak radikal kita pangkas. Apa artinya itu? Kita geser dia sedikit. Atau difokuskan pada bidang keilmuannya saja. Enggak. Kita Enggak, buka bro. Pak, kita buka. Oh, Kita gitu. buka. Jadi kalau dia di pinggir kita tarik sedikit ke tengah. Kalau dia di pinggir sini kita tarik ke tengah, karena kita ini adalah imam Imam, iya betul. dalam menjalani kehidupan. Guru itu adalah imam ya. Iya, jadi Pak, ini UIN ini saya Prof. juga mempermaklumkan di sini kita sedang melakukan transformasi, bukan hanya transformasi dari IAIN menjadi UIN, Iya. tapi kita mentransformasi ilmu pengetahuan dari yang dikotomis sekuler menjadi Islami humanis. Islami humanis. Iya. Ya, Seperti memang itu, Pak. Islam itu kan Iya. humanis dia Iya. dan tidak ada sifat kekerasan Iya, benar. apa segala macam. Bahasa Islam itu kan lemah lembut sebenarnya. Iya. Cuman kan di framing saja dia seolah ada garis keras, ada yang segala macam. Tapi sekarang Pak sudah kelihatan tuh, sudah Iya, kelihatan ada perubahan. Iya, Bro. Ada fenomena bahwa dosen-dosen, mahasiswa dan pegawai itu memang betul-betul memiliki wawasan yang lebih humanis, Ya, lebih yang secara teknis kita istilahkan dengan wasatiyatul Islam, Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat. Luar biasa pertemuan kita hari ini para sahabat Waspada TV dan Suara Kampus, di mana kita bertemu dengan seorang tokoh pendidikan, pejuang pendidikan, UIN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang dikomandoi seorang profesor yang sangat Islami, Profesor Dr. Sarin Arahab MA. Dan hari ini juga kita mau mendengar langsung dari profesor dengan dipercayakan pemerintah Sumatera Utara menjadi lokasi penyelenggaraan MTQ se-Sumatera Utara. Dan kita dengar langsung dari profesor agar dapat didengar oleh masyarakat, di mana Sumatera Utara ditunjuk menjadi kota Medan, UIN ditunjuk menjadi tuan rumah MTQ ke-38 Sumatera Utara. Bagaimana penjelasan Prof? Ini suatu prestasi yang luar biasa menjadi tuan rumah dan lokasi MTQ ya, gitu banyak di Medan tempat-tempat yang bisa dijadikan lokasi tuan rumah, tapi ditunjuk oleh pemerintah UIN Sumatera Utara yang menjadi tempat tuan rumah tersebut, Prof. Iya, saya kira kalau kita sebut istilah prestasi boleh juga, tapi saya kira stressingnya bukan seperti itu. Yang lebih tepat adalah kita mengalami suatu kepercayaan masyarakat yang menurut saya luar biasa ya, luar biasa. Kenapa? MTQ yang selama ini dilaksanakan di kabupaten kota pada tahun ini oleh Pak Gubernur Pak Haji Edi Rahmayadi mempercayakan ke UIN, perguruan tinggi. Itu dia, Prof. Jadi saya kira beliau itu ya, Pak Gubernur ini pernah dia bilang ke saya, kalau UIN yang ngundang saya harus datang. Oh, gitu pula ya, Prof. Ya. Lalu saya tanya, berkelakar saya, kenapa gitu Pak Gubernur? Ya, karena ini kekayaan kita, kata. Jadi Islam kan ya, nyambung kan? Saya katakan ini kekayaan umat Islam terbesar di Sumatera. Nah, jadi kepercayaan ini saya kira bagian dari perjuangan umat Islam semuanya, tentu bukan rektor aja, ya kan? Tapi pada waktu ditetapkan UIN sebagai tuan rumah ini, saya gunakan apa Pak? Istilah selatan, Tapsel. Ya, ini saya bangga nih, saya orang Tapsel, marga Rahab, cuma lahir di Medan, Prof. Begini dia, itu istilahnya itu. Ya, Prof.
mulak landuk tusokirna. Wah. Nah, itu apa itu? Itu Apa itu artinya kira-kira? kearifan selatan tuh. Kembali kancil ke tempat tidurnya. Filosofi Iya, itu dari nanti tafsir mau saya itu? jelaskan. Iya. Oh iya, Bro. Jadi Boleh kita mulak dengar ini? landuk tusokirna. Iya, Pak. Jadi kembali kancil ke tempat tidurnya. Kancil itu, ini orang kampung yang tahu itu. Lincah. Nah, kalau sore, Tapi jangan lihat liciknya gitu ya, Bro. ya? jangan. Kepintarannya gitu ya, Bro. enggak, dia keluar sore, Iya. subuh balik, Oh. dan dia nggak pernah salah dalam kembali ke tempatnya tidur, rumahnya. Nah, gini. Kalau UIN dipercayakan jadi panitia MTQ, memang itu tempat kembalinya, saya bilang. Tempat kembalinya memang di sini. Kenapa? Kajian Quran paling advance Ya. di negeri ini adalah di UIN. Oh, di Jadi universitas. kalau MTQ balik ke sini ya memang kembali ke tempat tidurnya. Oh. Jadi itu bagi kita semua adalah sesuatu yang back to basic lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi mungkin sudah puluhan tahun melanglang buana MTQ ini di semua daerah. Sekarang coba dulu balik ke sokirnya itu, kembali dulu ke sarangnya. Oh. Siapa tahu sudah ada pembaharuan baru, inovasi baru di dalam pelaksanaannya. Jadi saya bilang, Pak Gubernur, oke, kami terima ini dengan sangat senang hati amanah ini, dan kami mencoba agar pelaksanaan MTQ ini betul-betul ada inovasi baru gitu ya, Prof ya. Apa inovasinya? Iya, Prof. Nah, gini Pak, di Sumatera Utara ini ada cita-cita yang sudah puluhan tahun nggak terlaksana. Yang pertama adalah penulisan mushaf Sumatera Utara. Banyak daerah-daerah yang religius telah menulis mushaf Quran, Iya, Prof. tapi ditulis oleh anak-anak daerah. Jadi sekarang saya bilang ini kesempatan bagi kita untuk membuatnya. Oh, Jadi sekarang ini sedang dirancang oleh para desainer kita iya. untuk penulisan Quran Iya. yang nanti akan launchingnya dilakukan pada pembukaan MTQ tanggal ini ya, 21. Prof? Oh, iya. Ya kan? Saya mulai dulu dari Sumatera Utara. Sumatera Utara itu maksudnya gini. Quran itu kan ada cover, Iya, Prof. kemudian ada hiasan, iluminasi pada setiap awal surah, kemudian ada hiasan di setiap lembar Di pinggir ini. cover Quran ini nanti akan merajut semua budaya Sumatera Utara. Jadi nanti kain adat yang ada di Sumatera Utara akan terlihat pada cover Quran itu tersebut. Kemudian di awal-awal surah diambil bagian-bagian tertentu dari mozaik kain adat itu, sehingga mozaiknya, iluminasinya itu betul-betul Sumatera Utara. Tapi tulisannya tetap mendapat jaminan dari Lajnah Al-Quran di Jakarta. Nah, itu seperti itu, Pak. Insya Allah kita akan lakukan itu, dan kita mohon doa dari semua masyarakat Sumatera Utara. Tapi saya harus lanjutkan. Di launching, di pembukaan MTQ akan ada launching penulisan itu. Penulisan Al-Quran. Quran itu 30 juz. Ya, Prof. Oleh karenanya nanti ada 30 tokoh kita akan berpartisipasi di dalam launching itu dengan menulis kata pertama setiap juz. Setiap juz. Misalnya Bupati mana saya bilang ya? Bupati Paluta aja lah, karena saya orang Paluta. Oh. Ya kan? Mungkin Bupati Paluta itu akan menulis kan surah juz kedua itu kan saya kulus supaha. Ya. Nanti Bupati Paluta itu akan menulis saya kulu. Itu aja. Nah, baru dilanjutkan. Nanti dilanjutkan oleh penulis. Khattab, kaligrafer. Gubernur kita yang kita cintai ini, yang kita hormati ini akan menulis awal dari Al-Fatihah. Nanti beliau akan menulis Bismillah. Dari awal. Bismillah aja. Bismillah. Beliau yang menulis itu. Kemudian
tokoh-tokoh kita, Perkopinda, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, bupati, wali kota sebanyak 30 orang akan secara serempak menuliskan awal dari juz itu. Apa yang ingin kita sampaikan pada dunia. Kalau dulu penulisan Quran itu dipimpin oleh Utsman dan Umar, maka saya ingin katakan penulisan Mushaf Sumatera Utara itu ditulis oleh para pemimpin dan pejabatnya di awal juznya. Mudah-mudahan dunia melihat, ya kan, bagaimana ketundukan kita kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan dasar negara kita. Dasar negara. Inovasi yang kedua yang insya Allah kita lakukan adalah kita buat seminar. Iya, Prof. Seminar ini international seminar, conference. Judulnya adalah Al-Quran dan Pembangunan Masyarakat Bermartabat. Tagline dari pembangunan Sumatera Utara itu adalah membangun masyarakat bermartabat. Seminar ini akan berbicara mengenai bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi di dalam pembangunan masyarakat bermartabat. Contoh misalnya, seorang ibu rumah tangga, bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam mewujudkan masyarakat bermartabat? Kita harapkan seminar ini akan merumuskan guidance yang nanti ada buku panduan bagi masyarakat. Oh, ini masyarakat bermartabat, kalau gitu aku bisa ikut di sinilah. Karena saya ibu rumah tangga, karena saya guru, karena saya seniman, maka saya bisa ngambil peran di sini. Jadi oleh karenanya kita minta doa lah kepada seluruh masyarakat agar MTQ ini bisa berjalan baik. Bagi kita, MTQ ini bagian dari sumbangan seluruh masyarakat bagi kemajuan pendidikan Islam khususnya di UIN Sumatera Utara. Luar biasa tujuan dari pemimpin Sumatera Utara, Pak Gubernur Edi Rahmayadi, di mana bermisi menciptakan, melahirkan manusia yang bermartabat, terutama lahir nanti dari Sumatera Utara, di mana MTQ pun kembali kepada rumahnya, ya, di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan tadi terlihat pluralisasi dari berbagai etnik yang ada di Sumatera Utara. Nanti ada kandungannya itu di dalam Al-Quran. Luar biasa itu, Prof. Di dalam Al-Quran itu ada hiasan-hiasan, dan itu nanti akan dipadukan di dalam etnik yang ada di Sumatera Utara. Itu capaian luar biasa, itu prestasi sebenarnya. Prestasi masyarakat Sumatera Utara, bukan prestasi rektor. Ya, itu kan ide dan gagasannya. Karena itu tidak terlepas dari. Jadi kita para pemirsa Waspada TV memang tepatlah pemimpin kita, terutama Bapak Gubernur dan Bapak Menteri Agama, menyematkan atau memberikan kepercayaan kepada Profesor Dr. Syahrin Arahab MA sebagai Rektor Universitas yang memiliki visi dan misi membangkitkan Islam apa tadi, Prof? Wasatiyah. Ya, meskipun luar biasa nih, saya ketemu hari ini mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Profesor. Amin. Meskipun dengan waktu yang sangat singkat, rasanya perlu banyak kita menggali informasi dan ilmu dari seorang tokoh ulama di Sumatera Utara, dan integritasnya pun sudah tidak diragukan lagi. Dan layaklah kita mencari guru, mencari orang untuk belajar ke Universitas Islam Sumatera Utara. Meskipun
luar biasa prestasi yang dimiliki Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, namun masih ada juga rasa membagi ya bagi universitas-universitas swasta yang ada di Sumatera Utara. Itu luar biasa. Jadi tidak dikotomi tadi lagi ya. Insyaallah. Insyaallah. Oh, ya, terima kasih Prof. Ya, Pertemuan hari ini sangat luar biasa dan menjadi harapan bagi masyarakat Islam Sumatera Utara, dan insya Allah program Suara Kampus yang dimulai dari Universitas Islam Sumatera Utara nanti akan bergema lebih luas lagi dan diikuti oleh universitas-universitas yang ada di Sumatera Utara. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.